Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam GPW yang saya muliakan rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga petang hari ini kita semuanya masih diberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga alhamdulillah kita masih bisa menunaikan ibadah salat maghrib teriring permohonan dan juga doa kepadanya. Semoga Allah berkenan mencatat amal ibadah ini sebagai amal soleh kita sekalian, diterima dan akan diberikan balasan yang terbaik kepada kita minad dunia ilal akhirah. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpahkan pula kepada segenap keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa berupaya untuk terus belajar dan belajar, mempelajari agama yang beliau dakwahkan, kemudian berupaya untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimakumullah, untuk keutamaan bulan Dzulhijjah kemarin sudah kita sampaikan, dan malam hari ini kita akan sambung dengan secara spesifik satu perkara, satu ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang ada di dalam 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi adalah bagi kita-kita yang sedang tidak menunaikan ibadah haji, yaitu kita memurajaah kembali, mengingat-ingat kembali tentang syariat kurban. Dan pada malam hari ini akan saya sampaikan secara simpel sebuah kutaib, buku kecil, buku saku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abduh Tuasikal dengan tema belajar kurban sesuai tuntunan Nabi. Pengertian kurban yang sudah akrab di telinga kita, yang sebetulnya kalau dilihat di dalam istilah-istilah yang ada di dalam kitab-kitab para ulama itu sering disebut dengan udhiyah. Udhiyah yang jamaknya itu adalah al-adhahi, yaitu maknanya kambing yang disembelih di waktu duha ataupun kambing yang disembelih pada ibadah Idul Adha. Yang secara lebih utuh maknanya adalah udhiyah, hewan ternak yang disembelih pada hari Nahr, pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh agama. Kemudian syariat kurban di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya fasalli li rabbika wanhar. Ini yang memerintahkan kepada kita agar kita berkorban. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkorbanlah pada hari raya Idul Adha, salatlah dan berkorbanlah. Dan kemudian salat di sini juga
ada sebagian para mufassir yang menafsiri yaitu salat Idul Adha. Ya, salatlah Idul Adha dan kemudian berkorbanlah. Ini diantara yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalhah dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan adapun di dalam hadis adalah riwayat Imam Muslim, di antaranya aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyra sinina yudahhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun dan beliau senantiasa melakukan kurban. Di dalam hadis yang lain, dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini akranaini qal wa ra'aituhu yadhbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbara. Dalam hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing kibas, ya kambing kibas yang berwarna putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca basmalah dan kemudian bertakbir. Kemudian di antara keutamaan kurban ada beberapa hadis, namun sebagiannya dianggap hadis yang dhaif, ya, hadis yang lemah oleh para ulama. Ada di antara beberapa hadis itu ada satu hadis yang sahih, yaitu riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabiah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam yauman nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ay yaqa'a bil ard fatibu biha nafsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia di hari sembelihan, yaitu di hari kurban, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah, ya, daripada mengalirkan darah. Artinya bahwa amal ibadah yang berupa mengalirkan darah, yang berupa menyembelih kurban di hari kurban itu merupakan amal yang sangat dicintai, bahkan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dia akan didatangkan di hari kiamat kelak, ya, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, dan sungguh darah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat penyembelihan kurban tersebut sebelum dia sampai ke bumi. Sebelum darah itu menetes ke bumi sudah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan bahwa di dalam melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pesan Rasulullah, baguskanlah, perbaikilah niatan Anda. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Mushkilatul Masabih. Ini hadis yang sahih yang menunjukkan tentang
keutamaan ibadah kurban. Adapun yang lain itu ada beberapa hadis, namun oleh para muhaddisin dinilai sebagai hadis yang lemah. Namun demikian sesungguhnya secara umum di dalam hadis yang dahulu pernah kita sampaikan bahwa amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah itu merupakan amalan-amalan yang sangat baik, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum ya, berbagai macam amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah di balik kurban, yang pertama dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar." Nah, al-kautsar ini sebagian para mufassir menafsirkan sebagai telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Jadi di surga ada satu telaga yang dia dikhususkan oleh Rasulullah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang minum seteguk air dari telaga tersebut kecuali dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan anugerahnya, rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa meminum, ya ikut meminum air yang ada di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka seandainya dimaknai sebagai telaga, maka tentu ini merupakan anugerah yang teramat sangat besar. Penafsiran yang lain maknanya Al-Kautsar adalah anugerah ataupun kenikmatan yang sangat besar. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah, di antaranya adalah nama beliau senantiasa disebut di muka bumi. Dan beliau senantiasa didoakan oleh sekian banyak manusia. Selain daripada yang dahulu beliau dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala pelihara dengan perantara beberapa orang. Ya, ada para penyusu beliau, kemudian ada kakek beliau, kemudian ada paman beliau yang memelihara beliau hingga dewasa. Dan menjadilah beliau seorang yang ternama. Maka setelah itu perintah Allah Subhanahu wa taala fasholli. Sebagian para ulama menafsirkan sholli di sini adalah salat secara umum. Salatlah maknanya adalah salat secara umum. Namun sebagian mufassir menafsirkan fasholli di sini maknanya dipersempit, yaitu salatlah Idul Adha. Wanhar, dan kemudian alirkanlah darah, ya sembelihlah kurban. Maka kemudian dari ayat ini diambil faedah, siapapun di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan, kelonggaran rezeki, ya untuk kemudian bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersyukur kepada Allah terhadap pemberian Allah tersebut. Di antaranya adalah kita wujudkan dalam bentuk menyembelih hewan kurban di setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah di tiap tahunnya. Jadi bukan hanya seumur hidup sekali, yang lebih tepat adalah setiap kali kita ataupun setiap tahun kita memiliki kelapangan rezeki, kita berkurban. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, beliau tinggal di kota Madinah 10 tahun dan senantiasa berkurban. Yang kedua, kurban dilaksanakan dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dan sekaligus adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, agar setiap mukmin berupaya untuk mengingat betapa besar ya kesabaran Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim setelah beliau menanti datangnya buah hati, ya, setelah menunggu berpuluh tahun, di dalam sebagian kitab yaitu Qasasul Anbiya
yang ditulis oleh Ibnu Katsir diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim pada saat memiliki putra yaitu Ismail, umur beliau berapa tahun, Pak? Berapa? 86 tahun. Ya, karena beliau sendiri di Hitan itu menurut beberapa literatur disebutkan umur beliau sudah 80 tahun. Ya, beliau di Hitan umurnya sudah 80 tahun. Pada umur 86 beliau punya anak. Selang 13 tahun, ya, maka kemudian muncul anak yang kedua dari istri yang pertama. Itu dari Siti Sarah muncullah Nabi Ishak. Adapun Nabi Ismail kan muncul dari Siti Hajar yang semula adalah pembantunya Siti Sarah. Ini yang kemudian Allah takdirkan. Berapa banyak orang yang kemudian dia punya istri lama tidak punya anak, kemudian ketika sudah memiliki istri yang kedua dia punya anak, nah yang pertama kemudian punya anak. Dan itu banyak sekali kasus semacam itu. Nah, setelah kemudian menunggu sekian lama, ya berpuluh-puluh tahun punya anak, nah ketika anak masih merah, masih cenger-cenger, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau agar membawa Siti Hajar dan Ismail ke dekat Ka'bah, ya, ke dekat Ka'bah. Rabbi askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, ya sungguh aku telah menempatkan ya anak keturunanku di satu lembah yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada air, yang ada di samping rumahmu, yaitu di samping Baitullah Al-Haram, di samping Ka'bah. Ya, yang kemudian disitulah nantinya muncul kemudian sumur Zam-Zam. Nah, setelah kemudian Nabi Ismail tumbuh besar, ya setelah melewati sekian puluh tahun di tanah haram tersebut, maka datanglah perintah berikutnya. Ini tentu kesabaran yang luar biasa. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Tatkala Nabi Ismail itu mencapai umur dewasa, ya, maka di dalam mimpiku, kata Ibrahim, aku melihat sungguh aku menyembelihmu, ya, sungguh aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu, wahai Ismail? Jawaban seorang yang Masya Allah, seorang yang halim, seorang yang lembut, seorang yang penyabar, seorang yang tidak gerusah-gerusuh, maka dia mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, tunaikanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, dan sungguh engkau akan mendapati diriku insyaallah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Satu di antara cara Allah memberikan wahyu kepada para nabi adalah dengan jalur mimpi, ya, dengan jalur mimpi. Cuman kalau panjenengan yang mimpi nyembelih anak jangan dilakukan, yaitu yang ngasih mimpi jangan-jangan setan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berkorban jangan anak, namun cukup menyembelih sapi atau kambing saja. Kemudian ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai, ya, yang senilai dengan biaya yang kita gunakan untuk membeli hewan kurban. Yang tadi hadisnya sudah kita sampaikan, ya. Dan hal ini disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Yang kelima, kurban yang kita lakukan sebagai upaya untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah
yang dapat mencapainya. Artinya bahwa kita berkorban itu satu di antara sarana yang kita lakukan dalam rangka untuk meraih takwa. Hukum berkorban sudah kita singgung ya. Hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah. Ini mayoritas para ulama berpendapat ya dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahasanya berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat hukumnya adalah wajib. Dan masing-masing dalilnya panjang banget ya. Jadi di sini tidak kita sampaikan detailnya, cuman kita sampaikan poinnya. Dan insya Allah yang lebih kuat adalah bahwa berkorban itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Syarat berkorban, ya, syarat wajib berkorban yang pertama dia adalah seorang muslim. Kalau orang non muslim maka syarat pertama mereka agar ibadah apapun yang dilakukan diterima, dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, syaratnya muslim. Yang kedua, orang yang mukim, ya, orang yang mukim yang wajib. Adapun orang yang sedang dalam keadaan bersafar tidak wajib. Namun seandainya mau nyembelih, hukumnya boleh, hukumnya sah. Kemudian berkecukupan, ya tentu. Artinya kalau seseorang kekurangan, mohon maaf, ya tidak wajib untuk menyembelih kurban. Yang ketiga yang keempat telah baligh, ya telah balik. Adapun kalau belum balik maka dia boleh saja menyembelih kurban, namun nanti ganjarannya akan mengalir kepada orang tuanya. Dan nanti kalau dia sudah dewasa, ya dia tetap mendapatkan syariat untuk menyembelih kurban. Ketentuan hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, bahasanya yang diperbolehkan sebagai binatang kurban adalah unta. Ya, unta. Kemudian yang kedua, sapi. Dan sebagian para ulama seperti Syekh Shalih Ibnu Utsaimin dan yang lainnya mengatakan bahwa kerbau itu dikiaskan dengan sapi. Artinya seseorang boleh berkorban dengan kerbau. Ya, karena di tempat-tempat tertentu yang moncer, yang terkenal itu bukan sapi, namun malah kerbau. Ya. Dan dagingnya ini juga sama, bisa lebih banyak malahan. Dan yang ketiga adalah kambing. Dengan ketentuan bahwasanya satu unta bisa dijadikan maksimal rombongan untuk 10 orang. Ya, satu unta maksimal rombongan untuk 10 orang. Adapun sapi maksimal untuk 7 orang. Dan kalau kambing hanya untuk 1 orang. Dan ini menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, orang yang berkorban 1 kambing namun dibiayai dengan beberapa orang itu tidak diperkenankan. Ya, 1 kambing hanya untuk 1 orang. Untuk 2 orang jangan, apalagi rombongan urunan 1 RT ya menyembelih 1 kambing. Ini ya secara hukum tidak sah. Ya, secara hukum tidak sah. Kalau mau diistilahkan yaitu hanya baru bernilai latihan kurban. Namun kalau 1 RT isinya 50 orang ya nanti dimakan mereka saja kurang kan itu ya 50 orang. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pula. Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta, sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang. Nah, kemudian 1 kurban bisa untuk 1 keluarga. Artinya seseorang yang berkorban ini meskipun ada khilaf di kalangan para ulama,
apakah yang boleh dijadikan sebagai berserikat dalam pahala itu kambing atau 1/7 sapi atau 1/10 onta. Ya. Ada yang berpendapat kalau yang 1/7 sapi ataupun 1/10 onta itu tidak bisa digunakan untuk bersepakat, untuk berserikat, mohon maaf. Adapun 1 kambing itu biasa di masa Rasulullah, ya beliau niatkan pahalanya ya bisa berserikat di sana baik untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan bahkan baik dirinya dan untuk umatnya. Dan pernah beliau hanya menyembelih 1 kambing, itu beliau niatkan untuk dirinya, untuk keluarganya dan untuk umatnya. Jadi ini kami sampaikan terlebih lagi adalah nanti bagi para tukang sembelihnya. Sinten yang suka nyembelih di sini, Pak? Oh, ada tukang jagalnya ya. Jadi nanti ketika menyembelih itu bisa menyebutkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Ya. Hadza minka walaka, Allahumma taqabbal hadza anni wa an fulan. Misalnya ini dari diriku, wa an Pak Oten wa ahlihi misalnya. Nah, itu bisa. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau masalah keabsahannya asal membaca bismillah sudah sah. Namun akan lebih besar pahalanya ketika kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bismillahi Allahu Akbar. Hadza minka walaka. Allahumma taqabbal hadza anni. Ya Allah, terimalah ini dariku. Kalau diniatkan untuk keluargaku maka Allahumma taqabbal hadza anni wa an ahli. Kalau milik dia nyembelihkan punya orang, misalnya Allahumma taqabbal hadza an Pak Dr. Oten wa ahlihi, bisa. Jadi tinggal yang membiayai itu siapa, maka dia menyebut namanya dan keluarganya. Nah, ini sebagian para ulama yang boleh dijadikan diniatkan untuk bersekutu dalam pahala itu hanya yang kambing. Adapun sapi, kalau orang satu korban sapi satu bisa. Namun kalau 1/7 sapi ataupun 1/10 unta maka tidak bisa. Namun sebagian para ulama mengatakan tetap saja bisa. Jadi diniatkan pahalanya ya meskipun 1/7 sapi atau 1/10 unta, bisa diniatkan pahalanya untuk dirinya dan keluarganya ataupun dirinya dan orang lain. Kemudian memilih hewan kurban yang terbaik, memilih hewan kurban yang terbaik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabsyaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yadha'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdin dzabahahuma biyadihi muttafaqun alaih. Wa fi lafdin saminaini wa li Abi Awanah fi sahihi saminaini." Nabi biasa berkorban dengan 2 kibas domba jantan putih yang bertanduk, lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir. Dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua kibas tersebut saat menyembelih. Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya, ya Imam Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi yang lain lagi disebutkan saminain, artinya 2 kibas yang sangat gemuk. Dalam redaksi Abu Awanah, ya, yang tertuang di dalam kitab sahihnya. Ya, jadi intinya kalau kita berkorban itu semaksimal mungkin kalau memang kantongnya mendukung gitu ya. Kalau kantongnya mendukung, memilih hewan kurban yang paling top lah gitu, yang paling top. Orang itu melihat senang gitu. Jadi kita berkorban dengan sesuatu yang paling kita senangi. Contohnya apa? Kalau hewan itu kan kita lihat senang itu kalau misalnya tanduknya itu panjang gitu ya. Terus kemudian gemuk, gagah, gede ya. Ini kan senang.
Rata-rata orang yang normal itu melihat senang. Nah, intinya semakin gagah, semakin gemuk, ya, semakin mahal itulah yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin sempat berkunjung ke tempat teman yang memelihara kambing. Itu ada satu kambing yang ditawarkan 17 juta. Ya. Beratnya itu 100 kiloan, Pak. Wah, Masya Allah. Tapi sayang jadi kurang gagah karena tanduknya nggak ada, cuman kecil tanduknya, jadi kurang gagah itu. Di dalam hadis yang lain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan kibas domba jantan bertanduk, kuku dan perutnya hitam, dan sekeliling matanya hitam. Lalu kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau untuk dijadikan kurban. Jadi kan, kemarin juga saya lihat itu di tempat itu. Ada kambing yang matanya itu samping matanya hitam semuanya. Ya, kemudian di teracaknya juga hitam, jadi atas teracaknya. Itu yang juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun seseorang berkorban dengan binatang yang tidak bertanduk, tidak mengapa. Meskipun seseorang berkorban dengan binatang betina juga tidak mengapa. Ya, kalau ada yang jantan tapi misalnya kurus, dengan harga yang sama di situ ada betina yang lebih gemuk itu ya. Ya, itu lebih banyak dagingnya. Apalagi kalau semisal masyarakatnya lebih membutuhkan daging, ya, tentu itu akan lebih bermanfaat. Berapa umur hewan kurban yang bisa dijadikan sebagai binatang untuk kita sembelih? Unta itu 5 tahun minimalnya. Ya, jadi 5 tahun sudah genep. Ya, 5 tahun sudah genep. Namun kalau kemudian pas nyari-nyari kok nggak ada, adanya cuman lagi 5 tahun jalan, ya boleh. Kalau sapi sudah 2 tahun genep, ya sudah 2 tahun genep. Adapun kalau kambing itu sudah 1 tahun genep, ya kambing 1 tahun genep. Dan domba itu boleh ketika sudah berusia 6 bulan genep dan naik ke 7. Cacat hewan kurban yang membuat tidak sah. Di dalam hadis riwayat Imam yang 5, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan Ahmad, Sunan Nasai, Ibnu Hibban, Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Ya, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Yang kedua, sakit dan tampak sekali sakitnya. Misalnya dia sakitnya sampai tidak bisa berdiri, kemudian BAB-nya misalnya sudah cair, ini berarti sakitnya serius itu. Kemudian pincang dan sangat tampak jelas pincangnya, sehingga kalau dia berjalan dengan yang lain pasti akan tertinggal. Dan sangat kurus sampai-sampai tidak punya sungsum tulang. Jadi saking kurusnya, ya tulangnya pun tidak ada sungsumnya. Ini bahasa Jawa ini apa, Pak? Tinggal long lit, ya, balung dan kulit saja. Jadi kalaupun disembelih tidak ada dagingnya. Kemudian ada cacat-cacat yang lain yang tidak mempengaruhi keabsahan, semisal telinganya terpotong ataupun telinganya terbelah, kemudian sakit namun sakitnya tidak serius, ya. Kemudian sekedar matanya cacat sebelah namun tidak sampai buta gitu. Maka ini masih tidak mempengaruhi keabsahan binatang kurban. Namun ya idealnya kalau ada cari yang perfect, yang kayak tadi lah, yang sehat semuanya, ya tidak ada cacatnya, yang menyenangkan orang yang melihat. Tasurrun nadirin, kalau di dalam Al-Baqarah itu ketika orang-orang Yahudi Bani Israel ngeyel nanya terus sapinya itu seperti apa, ya yang tasurrun nadirin, yang orang tuh kalau melihat itu senang. Waktu penyembelihan kurban sudah mafhum ya.
Jadi kalau nyembelih kurban itu setelah sholat. Gimana kalau sebelum sholat sudah disembelih? Nah, ini dulu nyata. Saya ketika pas dulu haji itu ada orang-orang Madura itu nyembelihnya sebelum sholat. 1 hari atau 2 hari itu udah disembelih hajinya. Ini parah ini. Diingatkan, tak tanya, Pak ini apa ini Pak? Ini hajinya sudah disembelih loh. Ini kan baru tanggal 8 udah disembelih. Iya nggak apa-apa. Wah ini udah orang ngeyel itu namanya. Padahal harusnya disembelih setelah sholat gitu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia berkata bahwa qala an-nabiy man dzabaha qabla as-shalah fa inna ma dzabaha li nafsi wa man dzabaha ba'da as-shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Ya, menyembelih untuk dirinya sendiri artinya menyembelih untuk hanya dimakan-makan saja. Barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha, maka sembelihannya ya, sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin dan telah sempurna nusuknya. Kemudian seluruh hari tasyrik ini juga bisa digunakan untuk menyembelih. Jadi selain di tanggal 10-nya, yang penting setelah sholat, maka hari tasyrik juga boleh kita gunakan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi yang mungkin belum sempat di tanggal 10-nya, ya kayak ini hari Jumat, besok ini kan ada yang beberapa masjid itu nanya, Pak ini gimana bagusnya? Nyembelihnya kapan, Jumat atau Sabtu? Ya kalau mau nanya bagusnya ya Jumat tak bilang gitu. Tapi kalau nanya bolehnya, ya Sabtu, Ahad, Senin boleh kita gunakan untuk nyembelih hewan kurbannya. Ya seluruh hari tasyrik itu adalah dzabhun. Ya ayyamu tasyrik kulluha dzabhun. Baik kita break dulu ya untuk mendengarkan azan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagi seseorang yang ingin berkorban dan sudah berada di ataupun bulan Hijriah sudah bulan Dzulhijjah sudah masuk, maka dimakruhkan untuk memotong rambut dan juga untuk memotong kukunya. Kalau misalnya dia sudah masuk bulan Dzulhijjah, namun ketika itu belum punya dana dan belum berkeinginan untuk berkorban, maka masih tidak mengapa. Misalnya kayak ini malam ke 9, kok alhamdulillah dapat rezeki. Ya, kemudian pengen berkorban, nah, mulai saat ini tidak boleh memotong rambut dan kuku sampai kemudian dia menyembelih korbannya. Dan yang dilarang ini adalah yang mengeluarkan biaya untuk berkorban. Ya. Meskipun tadi untuk masalah pahala bisa kita niatkan satu keluarga, namun kalau yang membiayai misalnya membiayai pembelian itu saya misalnya, maka kayak istri saya, anak-anak saya itu boleh untuk tetap memotong kuku ataupun rambutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Terkait dengan masalah penyembelihan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hewan yang akan disembelih harus betul-betul dalam keadaan masih hidup ya kayak tadi, bahkan bukan hanya hidup namun sehat dan beberapa persyaratan yang lain tadi terpenuhi. Bagi orang yang ingin menyembelih, pertama dia berakal baik lelaki ataukah perempuan. Ya maka boleh mau lelaki mau perempuan menyembelih boleh. Ya, tidak harus laki-laki. Ya. Jadi kalau ada perempuan yang dia berani melihat darah mengucur, dia tegonan sementara misalnya suaminya malah takut, ya tidak apa-apa. Ya, misalnya dia pengen nyembelih sendiri. Dan sangat dianjurkan ya sebenarnya nyembelih sendiri. Ya nyembelih sendiri. Nanti bapak-bapak yang korban, kalau kambing insya Allah mudah lah. Bapak-bapak ini udah ada yang biasanya nyembelih sendiri? Ada, alhamdulillah. Kalau kambing insya Allah mudah, cuman kalau sapi ini perlu tenaga. Jadi kalau kira-kira tenaganya tidak kuat jangan, nanti malah kasihan sapinya. Dia sudah balik, atau kalau belum balik namun dia minimal sudah tamyiz, ya sudah bisa memfungsikan akalnya, maka boleh. Yang kedua yang menyembelih adalah seorang muslim ataupun ahli kitab, Yahudi dan Nasrani.
Ya, dengan catatan Yahudi dan Nasrani itu ketika dia menyembelih tidak ditujukan untuk selain Allah. Ya. Kalau dia nyembelihnya untuk ditujukan untuk selain Allah, maka tidak boleh kita makan. Misalnya dia nyembelih atas nama Isa, ya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya itu Isa, maka tidak boleh kita makan. Ya. Namun kalau dia nyembelihnya tetap menyebut nama Allah, maka boleh dimakan sembelihannya. Dan ini tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat ke-5. Wa ta'amul ladzina utul kitab akhillul lakum. Makanan sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kalian. Dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Yang ketiga menyebut nama Allah, ya menyebut nama Allah. Orang yang menyembelih kurban itu wajib untuk menyebut nama Allah. Adapun orang yang dia bisa menyebut nama Allah, dia tidak bisu dan nyembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya bernilai bangkai, tidak boleh dimakan. Adapun orang yang dia bisu, ya tentu tidak bisa melafalkan, namun dia di dalam hatinya itu meniatkan dengan membaca basmalah. Atau orang yang terlupa, dia lupa, maka namanya orang lupa, ya dia insya Allah dimaafkan. Tapi bukan sengaja tidak menyebut nama Allah. Keempat, tidak disembelih ya atas nama selain Allah. Ya tadi sudah kita singgung. Ya seseorang meskipun nyembelihnya membaca basmalah, namun kalau dia tujukan untuk misalnya untuk makhluk-makhluk tertentu, penunggu ini, penunggu itu, maka sembelihannya jadi tidak halal. Itu yang uhilla li ghairillah, yang dia sebut itu, yang dia seru adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang digunakan untuk menyembelih itu sesuatu yang bisa mengalirkan darah, mau pisau, mau pedang, maka boleh-boleh saja. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah menyembelih ataupun mengeluarkan darah namun dengan menggunakan kuku dan tulang belulang. Nah, itu tidak diperkenankan karena itu adalah cara menyembelihnya orang-orang Habasyah. Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal itu dilarang, adapun gigi itu termasuk tulang, tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah, sekarang bernama Ethiopia, itu tidak diperkenankan. Kemudian etika menyembelih. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa'asinul qitlah fa idza dhabhtum fa'asinul dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ini membunuh tuh biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak ingin dimakan. Misalnya membunuh anjing hitam, yang itu adalah setan, ataupun membunuh ular kobra, membunuh musuh, itu maka menggunakan membunuh. Adapun menyembelih ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang akan dimakan. Dan pesan Rasulullah SAW, falyuhidda safratahu, yaitu tajamkanlah alat penyembelihnya. Jadi jangan sampai pula nyembelihnya udah digorok-gorok sampai 10 kali belum lecet kulitnya, aduh kasihan sekali ya. Jadi dipertajam pisaunya. Jadi hal yang perlu kita perhatikan supaya binatang juga tidak stres, itu menjauhkan pisau sehingga hewan tidak cepat menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk disembelih. Yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelihnya. Ini stres, jadi jangan dikira yang punya perasaan cuma manusia ya, hewan pun juga punya perasaan.
Tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya. Ini kadang banyak terjadi. Ya, jadi ini di sini ada hewannya sedang disembelih, di sampingnya ada hewan yang masih hidup melihat. Ini bikin stres dia, kasihan. Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Ini mereka melihat darahnya misalnya, kasihan. Maka di tempat saya pribadi itu biasanya kami kasih tabir. Dan kemudian sebelum binatang yang baru akan disembelih itu tempat yang kita gunakan untuk menyembelih sudah kita siram dulu darahnya. Jadi sudah bersih baru kemudian kita datangkan binatang berikutnya. Kemudian membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Dan kemudian berarti hewan itu kita hadapkan ke sebelah barat, ya, kita hadapkan ke sebelah barat. Meletakkan kaki di sisi leher hewan yang tadi hadisnya sudah kita sebut. Keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat sudah kita sebut. Kelima dan keenam, mengucapkan tasmiyah, basmalah dan takbir. Tasmiyahnya wajib, adapun takbirnya hukumnya sunnah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau mau tambah lengkap lagi tadi misalnya hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu. Terus Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah. Hadza anni, ini dariku. Kalau misalnya dari orang lainnya hadza an fulan wa ahlihi. Kalau 7 orang hadza an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa ahlihim jami'an. Baru kemudian kita ayunkan pisau. Terakhir, pemanfaatan hasil hewan kurban. Ada pemanfaatan yang diperkenankan, yaitu kita makan, ya, memakannya, menghadiahkannya, mensedekahkannya, ya. Itu yang pemanfaatan yang diperbolehkan. Dan ada pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, yaitu menjual bagian daripada kurban. Man ba'jil da'udhiyati fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Dan ini saya pesankan kepada para panitia, ya, untuk tidak menjual kulitnya. Ya, untuk tidak menjual kulitnya. Panjenengan panitia itu sebagai wakil dari sahibul kurban. Nah, gimana caranya? Bisa kita berikan kepada orang tertentu, atau bisa kita berikan kepada yatim piatu, atau bisa kita berikan kepada fakir miskin. Di tempat saya sudah sekian tahun seperti itu, ya. Jadi ini langsung kita praktekkan, meskipun awalnya sempat ada yang nggak setuju. Itu kan bisa kita jual, nanti bisa kita beli kambing lagi, ya, sama-sama akhirnya nanti kita berikan, yang ngapain susah payah. Dari awal kita misalnya data, oh ini di kampung ini orang yang sedang sangat butuh ya bantuan si fulan, udah nanti kita kasihkan ke mereka. Nah, kalau sudah di tangan mereka mau dijual tidak mengapa, itu udah urusan dia. Ya udah urusan dia. Jadi bukan urusan panitia. Panitia itu adalah wakil, jangan menjual. Yang kedua, jangan sampai kemudian panitia mengupah tukang jagalnya dengan bagian kurbannya. Oleh karena itu panitia harus sudah sekalian ketika mengajak para kaum muslim untuk berkorban, di situ disebutkan misalnya ini kurban senilai 4 juta ataupun 3.500.000 sudah termasuk biaya operasional. Jadi jangan kemudian mengupah dengan kulitnya, dengan kepalanya, dengan tengklengnya, jangan sampai, ya. Nah, adapun kalau mereka dikasih semata-mata sebagai bentuk hadiah, boleh, ya, boleh. Hal ini disampaikan yang tadi pertama hadisnya riwayat Imam Hakim dan yang lainnya. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit dan jilalnya, yaitu kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Jadi sekali lagi bagi para panitia, ya, jangan sampai menjual bagian dari kurbannya, mau kulitnya, mau kepalanya, mau tengklengnya, mau apa, jangan dijual.
Jadi nanti dikasih saja kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Maka dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, apalagi bagi Nun Sewu, bagi para panitia. Jangan sampai kita sudah dikasih amanah ya. Amanah itu berat. Abu Bakar dikasih amanah sebagai khalifah, beliau mengatakan innalillah. Maka kita jadi panitia itu harusnya juga innalillah ini. Ini tugas berat. Nah, maka harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita harapannya korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa di luar forum setelah salat. Kita sudahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.